Halo Leo, ketemu lagi ya dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu dalam kesehatan dan dalam keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi untuk Leo. Menangis pilu, kenyataan pahit yang harus kamu telan. Namun sangat penting di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi ya, energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Dan bacanya juga bisa resonate ya, bisa tidak untuk kamu semua, atau mungkin sebagian saja yang resonate. Dan energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi untuk itu kamu ambil yang positif dan buang negatifnya. Oke. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan. Di sini ada Seven of Victors, ada King of Crown, ada The High Priestess, dan di sini juga ada The Hermit, ada Four of Victor. Kayaknya bagus-bagus ya kartunya untuk Leo hari ini. Saya melihat di sini sepertinya ada kemenangan untuk kamu. Ada kemenangan di saat kamu mampu melewati sesuatu hal yang menyedihkan, sesuatu hal yang menyakitkan, mampu memenangkan kehidupan kamu. Ada kemenangan yang kamu dapatkan artinya di sini. Setelah kamu benar-benar mampu untuk melewati perjuangan yang tidak mudah. Kemenangan dalam finansial, kemenangan dalam hubungan, keberhasilan yang luar biasa tentang proses yang kamu lakukan, karena memang ada kekuatan, ada semangat dalam diri kamu, ada sesuatu hal yang membuat kamu pantang menyerah ya, untuk bisa sampai di tujuan kamu saat ini. Tentunya saya melihat ini tidak lepas dari jiwa yang sangat optimis. Kamu yakin kamu mampu untuk memenangkan kehidupan, mampu untuk melewati badai, mampu untuk melewati kenyataan pahit apapun yang harus kamu telan. Kamu mampu untuk kembali menemukan kebahagiaan kamu, menemukan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Meski awalnya ada tangisan, ada kesedihan, tapi pada akhirnya kamu punya jiwa yang optimis untuk mampu lepas dari kesedihan, kekecewaan yang mungkin sempat membuat kamu terbelenggu. Karena memang di sini kamu berusaha untuk optimis, berusaha untuk inovatif, berusaha untuk menjalani kehidupan ini, berusaha untuk tetap kuat, melangkah, tetap berkembang, berusaha untuk lebih bisa memenangkan kehidupan kamu, berusaha untuk lebih kuat, struggle lagi tentang apapun kenyataan yang harus kamu terima. Karena mau tidak mau, itu adalah bagian dari cerita, bagian dari kisah perjalanan hidup kamu yang terkadang ada yang tidak mudah, ada kesulitan, ada rintangan, tapi pada akhirnya kamu mampu untuk melewati semua itu. Oke? Saya juga melihat di sini sepertinya saat ini kamu jadi lebih Kamu jadi lebih selektif. Kamu jadi lebih waspada. Kamu jadi lebih berhati-hati di setiap langkah yang akan kamu ambil. Kamu sudah mampu untuk lebih melihat dengan jelas tentang sesuatu hal yang mungkin penuh dengan kebohongan, penuh dengan tipu daya. Kamu sudah sangat mengerti. Kamu sudah lebih peka. Kamu sudah lebih sensitif merasakan hal-hal seperti itu, karena memang sudah banyak hal yang kamu jalani. Artinya kamu sudah banyak merasakan manisnya hidup atau pahitnya kehidupan. Kamu sudah merasakan hal itu. Jadi saat ini kamu jadi lebih tahu apa yang terbaik dan apa yang harus kamu hindari.
Oke, kamu lebih berusaha untuk mempertahankan apapun yang saat ini kamu jalani. Ya mungkin saat ini kamu sudah mendapatkan kemenangan, kamu sudah bisa menyesuaikan diri, kamu sudah mampu untuk melewati masa-masa transisi dalam kehidupan kamu. Dan tentunya ini tidak lepas ya, tidak lepas dari dorongan orang-orang tercinta, orang-orang tersayang, dan ini juga tidak lepas dari keberuntungan yang Tuhan berikan untuk kamu. Oke, ada the high prestige di sini, ada dorongan, ada sesuatu hal yang baik yang membuat kamu jadi lebih termotivasi, ada semangat yang baru, semangat yang luar biasa, dan saya melihat kamu juga lebih bisa mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Kamu juga lebih bisa melibatkan Tuhan di setiap keputusan kamu agar kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Artinya kamu jadi lebih bisa mempertimbangkan, tidak terburu-buru, tidak terbawa hawa nafsu. Kamu sudah lebih bisa mempertimbangkan, memikirkan tentang resiko, dampak, atau konsekuensi yang akan kamu dapatkan di saat kamu memilih dan memutuskan apapun dalam kehidupan kamu. Saya juga melihat kamu juga lebih peka ya, lebih bisa merasakan, lebih mendengarkan kata hati, intuisi kamu. Karena pada akhirnya biasanya naluri kamu, feeling kamu akan bisa mengarahkan kamu kepada sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang akan membuat perubahan dalam kehidupan kamu, memutuskan yang baik, memilih yang baik. Oke, karena memang saat ini kamu lebih melibatkan Tuhan, kamu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih berserah tentang apapun, tetapi tidak berhenti untuk berjuang, untuk lebih mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Artinya di sini ada doa, ada usaha, ada perjuangan, dan hasilnya kamu yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik, apapun nantinya. Ya meskipun terkadang hasilnya belum membuat kamu puas, atau hasilnya belum sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tapi di sini kamu berusaha untuk lebih ikhlas, untuk lebih menyadari apapun hasil dari perjuangan. Di saat kamu berserah kepada Tuhan, di saat kamu melibatkan Tuhan, kamu yakin itu adalah yang terbaik untuk kamu, karena terbaik menurut kamu belum tentu terbaik menurut Tuhan, tapi apapun yang terbaik menurut Tuhan itu pastinya adalah sesuatu hal yang sangat baik untuk kamu. Oke? Ada the hermit, dan saya melihat apapun yang terjadi, apapun kenyataan yang menyakitkan, ini membuat kamu jadi lebih bisa mengintrospeksi diri ya, lebih bisa membuat kamu mengevaluasi terhadap apapun yang terjadi, atau di sini kamu lebih tahu apa yang membuat. Ya mungkin kamu pernah melakukan sebuah kesalahan, ya mungkin kamu pernah mengikuti hawa nafsu, atau di sini kamu pernah melakukan sesuatu hal yang membuat kamu dalam penyesalan. Dan inilah pentingnya sesuatu hal yang terjadi justru membuat kamu tersadar, justru membuat kamu lebih termotivasi, lebih membuat kamu mengevaluasi semua yang terjadi untuk jadi pribadi yang lebih baik, untuk merubah diri kamu jadi lebih baik. Oke, lebih mampu untuk memandang semua itu dari berbagai sisi. Tidak hanya dalam satu sisi, tapi berusaha untuk melihat sisi yang positif, sisi yang negatifnya. Karena semua itu pasti akan ada hal baik dan ada hal yang buruknya. Dan itulah pentingnya kamu untuk lebih bisa mengintrospeksi diri, menyadari tentang apapun yang pernah kamu lakukan, tentang kesalahan, tentang kegagalan, atau tentang apapun hal yang pernah membuat kamu dalam penyesalan yang mendalam. Untuk tidak mengulangi tentunya, untuk terus belajar dari setiap kesalahan, dari setiap kegagalan yang pernah kamu alami dalam kehidupan kamu. Ada Four of Fighters. Saya juga melihat di sini pada akhirnya kenyamanan itu, ketenangan itu akan kamu dapatkan di saat kamu lebih bisa kontrol ya, kontrol pikiran, kontrol diri kamu. Kamu tahu kapan kamu harus beristirahat, kapan kamu harus melanjutkan perjuangan, karena ada sesuatu hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Kamu juga harus tahu batas kemampuan kamu, kekuatan di diri kamu. Ada waktunya juga kamu harus jeda, kamu harus lebih menikmati kehidupan kamu, tidak selalu terbebani dengan pikiran-pikiran yang negatif. Kamu juga harus menumbuhkan perasaan-perasaan yang positif, setidaknya itu bisa membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih bahagia. Kamu tahu ya kapan kamu harus berhenti dan kapan kamu harus melangkah. Tentunya kamu juga harus memikirkan diri kamu sendiri.
Oke, kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu ke depannya. Oke, kita lanjut untuk Leo. Ada answer the call. Di sini ada sisterhood. Ada star set. Di sini ada council of light. Dan di sini ada brighting a new age. Dan saya melihat sepertinya ini juga tidak lepas ya dari support yang mungkin kamu dapatkan dari orang-orang terdekat, dari keluarga. Ternyata kamu tidak sendirian untuk menghadapi kenyataan-kenyataan pahit ini. Ternyata ada yang peduli, ada yang bersimpati, ada yang memang peduli terhadap apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Apapun perjalanan dalam kehidupan kamu tidak selalu menemui hal-hal yang buruk ya. Tapi di sini dalam perjalanan hidup kamu hal-hal yang baik juga akan kamu temukan. Oke? Ada yang sayang, ada yang memberikan support, ada yang peduli sama kamu di sini. Ini baik tentang teman, keluarga, atau pasangan yang mungkin akan selalu ada di samping kamu di setiap apapun kenyataan atau apapun cobaan, ujian yang sedang menerpa. Tapi di sini kamu punya orang-orang yang sayang yang akan selalu ada di setiap apapun keadaan yang sedang kamu jalani saat ini. Oke, saya juga melihat di sini akan ada perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang sangat luar biasa, yang akan membuat kamu merasa terlahir kembali sesuatu hal yang baru setelah kamu mampu untuk melewati kenyataan-kenyataan pahit dalam kehidupan kamu. Karena kembali lagi ya, kamu punya jiwa yang sangat optimis, ada mental yang sangat kuat dari dalam diri kamu untuk tetap mampu kuat melewati apapun hal tersulit yang sedang terjadi, yang sedang kamu hadapi saat ini. Oke, ini tidak lepas juga dari faktor keberuntungan, faktor yang Tuhan berikan tentang kemudahan, tentang keajaiban bisa saja terjadi. Ini juga tidak lepas dari tangan Tuhan yang memberikan kamu keberuntungan, kehidupan yang lebih baik lagi, lebih bahagia lagi. Karena ini kamu menyadari ya, ini adalah panggilan jiwa untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik, untuk bisa menghadapi apapun yang sedang kamu jalani saat ini. Oke, ini saatnya kamu untuk memulai sesuatu yang baru, menutup kisah masa lalu kamu, terlepas apapun kenyataan-kenyataan yang pernah kamu alami, apapun hal yang memilukan, yang menyakitkan, tapi di sini kamu bersiap untuk memulai sesuatu yang baru, kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih nyaman lagi. Lebih tenang lagi. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kesedihan, karena kamu sudah lebih kuat, mental kamu juga lebih terasa, yang pada akhirnya kamu lebih tahu, kamu lebih bisa membiasakan diri terhadap hal-hal yang seperti ini. Pada akhirnya kamu lebih bisa tersenyum, lebih bisa memancarkan aura yang positif di saat ada ujian, cobaan menerpa kehidupan kamu. Kamu yakin akan ada akhir dari kesedihan dan kekecewaan yang tengah kamu alami saat ini. Oke? Segini dulu readingannya ya untuk Leo, semoga resonate. Dan yang untuk tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya dan semoga bermanfaat dan menghibur Leo dimanapun berada. Karena bisa saja ya, sebagian Leo saya merasakan masih dalam kesedihan, masih dalam terpuruk situasi atau kondisi yang sulit untuk membuat kamu bangkit, masih terbelenggu dengan kesedihan. Oke, dengan tangisan, dan semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk tetap kuat menjalani kehidupan, oke, untuk tetap kuat mental kamu, untuk tetap bisa menghadapi apapun rintangan, cobaan, ujian dalam kehidupan kamu. Yakin kemenangan itu akan kamu dapatkan, baik dalam hubungan, finansial, karir, atau apapun, oke?
Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis lagi untuk kedepannya. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye-bye.